podcast kelompok 4. Perkenalkan, saya Naila Salsabila dengan NIM 24 10 20 11 13. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai langkah dan proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena perencanaan sumber daya manusia bukan cuma soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga tentang bagaimana prosesnya, mulai dari merencanakan, menyusun, sampai mengevaluasi. Melalui proses yang tepat, organisasi dapat memastikan ketersediaan SDM yang sesuai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta mampu menghadapi perubahan di masa mendatang. Nah, di sini sudah ada 4 narasumber yang membantu kita memahami materi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kalau semuanya, perkenalkan nama saya Noveri Andra Dwi Susanto dengan NIM 240810201144. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Hussein Alrayan dengan NIM 240810201127. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Syarifuddin dengan akhiran NIM 240810201155. Halo semuanya, saya Aldena Andra Catyana Amen dengan NIM 240810201125. Kita mulai dari gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bagaimana kita memahami proses perencanaan SDM ini? Baik, jadi perencanaan SDM itu merupakan proses yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Nah, prosesnya itu bersifat berkelanjutan dan proaktif. Jadi karena organisasi tidak hanya merespon kondisi saat ini, tapi mereka tuh juga mengantisipasi, memprediksi kebutuhan yang akan datang. Nah, dengan demikian perencanaan SDM itu menjadi penghubung antara kondisi SDM saat ini dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang, seperti itu. Kalau begitu, apa saja yang menjadi komponen dan sistem dalam perencanaan sumber daya manusia tersebut? Nah, dalam perencanaan SDM modern ini, organisasi biasanya didukung oleh berbagai sistem berbasis teknologi yang saling diintegrasi untuk membantu proses pengolahan tenaga kerja itu agar secara lebih efektif gitu. Nah, salah satunya adalah sistem informasi SDM atau biasa disebut HRIS, yaitu Human Resource Information System. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola data karyawan secara terstruktur, mulai dari data pribadi, kinerja, bahkan absensi juga, hingga ke pengajian juga. Nah, selain itu terdapat juga Workforce Planning System, yaitu sistem yang membantu organisasi dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk jumlah, distribusi, dan penempatan karyawan, sesuai dengan kebutuhan organisasi lah. Kemudian ada Talent Management System. Nah, seperti namanya, talent management jadi berfokus pada potensi dari karyawan itu sendiri. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bakat, karena ya setiap perorangan kan memiliki bakat yang berbeda-beda, serta menyiapkan karyawan untuk posisi yang penting di masa mendatang melalui perencanaan suksesi ini. Selanjutnya, performance management system juga digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja karyawan. Sistem ini mencakup penilaian kinerja, pemberian umpan balik, serta penetapan target kerja. Dan yang terakhir, terdapat recruitment system yang mendukung proses perekrutan agar lebih efektif dan efisien, misalnya melalui penggunaan platform digital atau sistem pelacakan pelamar. Dengan adanya berbagai sistem tersebut, perencanaan SDM ini menjadi lebih terstruktur, berbasis data, dan mampu menyesuaikan kebutuhan organisasi di era digital atau masa sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tahap dan proses perencanaan SDM. Bagaimana sih organisasi ini bisa tahu jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang? Nah, jadi cara organisasi untuk mengetahui kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja dengan melakukan peramalan.
Nah, kebutuhan dan ketersediaan SDM. Nah, peramalan itu dilakukan untuk memprediksi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Nah, berdasarkan rencana strategis organisasi dan faktor eksternal seperti perkembangan teknologi. Nah, selain itu dilakukan juga analisis ketersediaan SDM baik dari internal maupun eksternal. Nah, tahap ini tuh juga menjadi dasar utama karena menghasilkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Nah, misal nih, perusahaan yang ingin ekspansi itu ke cabang baru ya, itu mereka perlu memperkirakan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dan posisi apa saja yang harus diisi. Nah, tahap ini tuh jadi sangat penting. Karena kenapa? Karena ini menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya. Seperti itu. Setelah kebutuhan diketahui, apa langkah berikutnya? Nah, tadi kan ketika sudah langkah diketahui kan, secara tidak langsung kan meramalkan lah, mencoba untuk meramalkan masa depan untuk mengetahui apa gitu. Oleh karena itu sekarang menetapkan tujuan dan strategi pada SDM-nya. Nah, tujuan ini ditetapkan secara spesifik ya, harus selaras dengan strategi organisasi. Ya, mana bisa kan kalau tidak selaras gitu kan. Ya, seperti contoh peningkatan kualitas SDM atau efisiensi tenaga kerja. Strategi kemudian juga disusun sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa melalui rekrutmen, pelatihan, atau mempertahankan karyawan yang berpotensi gitu kan. Biasanya di bisnis-bisnis ini kan ada terkadang perang SDM kan, jadi saling memperebutkan karyawan yang berpotensi ini kan kadang harganya dinaik-naikkan gitu. Tapi ini menentukan arah dari kebijakan SDM secara keseluruhan. Contohnya, jika organisasi ingin meningkatkan kualitas SDM, maka strategi yang diambil bisa berupa pelatihan intensif atau program pengembangan karir per individu agar kemampuan mereka itu meningkat gitu. Jadi nggak stagnan di satu tempat saja. Lalu bagaimana organisasi ini mengetahui apakah SDM-nya ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka? Baik, melalui tahap analisis keseimbangan SDM itu, nah, pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja biasanya. Nah, biasanya itu guna untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada pada organisasi tersebut. Nah, hasilnya itu bisa berupa kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang nantinya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Kalau sudah tahu ada kesenjangan, apa langkah selanjutnya? Baik, tahap berikutnya adalah melakukan penyusunan program SDM sebagai solusi. Nah, program ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang telah ditemukan. Program ini dapat mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi, mutasi, hingga pengurangan tenaga kerja jika diperlukan. Misalnya begini, jika terjadi kekurangan karyawan, maka organisasi akan membuka rekrutmen baru. Sebaliknya, jika kelebihan tenaga kerja, organisasi dapat melakukan mutasi atau efisiensi. Nah, penyusunan program ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Setelah dirancang, tentu harus dijalankan, bukan? Nah, iya betul. Jadi tahap implementasi itu merupakan pelaksanaan nyata dari program yang telah disusun. Nah, pada tahap ini, kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan penempatan karyawan itu mulai dilakukan. Nah, keberhasilan tahap ini tuh sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan kesiapan organisasi dalam menjalankan program tersebut. Selain pelaksanaan, apakah ada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM? Nah, tentunya ada, yaitu melalui tahap pengembangan SDM yang saya singgung barusan lah ya. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat mengikuti perubahan dan tuntutan organisasi. Karena ya di Indonesia inilah kita sebagai SDM itu tuntutannya lumayan banyak lah ya. Jadi pengembangannya tuh bisa melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan karir.
Lalu bagaimana memastikan semuanya ini berjalan sesuai rencana? Baik, untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana, kita dapat melakukan pengawasan dan evaluasi. Nanti organisasi akan membandingkan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil pelaksanaannya. Nanti jika terdapat perbedaan atau kendala dalam pelaksanaannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Karena itu, proses perencanaan sumber daya manusia ini bersifat siklus dan terus berulang untuk menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk mendukung proses tadi, metode apa saja yang bisa digunakan dalam perencanaan SDM? Nah, untuk metode yang digunakan itu metode dalam perencanaan SDM ya, itu mencakup biasa ada 4 tahapan yang saling berkaitan. Nah, jadi tahapan pertama itu analisis kebutuhan SDM, yaitu menentukan jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui analisis beban kerja, forecasting, atau juga penetapan kualifikasi. Nah, kemudian tahap yang kedua itu analisis ketersediaan SDM, yaitu menilai kondisi SDM yang dimiliki organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian untuk mencakup inventarisasi karyawan dan penilaian kompetensi, juga ada untuk analisis pasar dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga itu analisis kesenjangan, yaitu membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan SDM. Jika terjadi kekurangan, nah maka di organisasi itu merencanakan rekrutmen atau yang disebut dengan pelatihan. Nah, jika terjadi kelebihan, maka akan dilakukan efisiensi melalui mutasi atau pengurangan karyawan. Nah, baik, untuk ke tahap yang terakhir atau tahap keempat, itu perencanaan program SDM, yaitu menindaklanjuti dari seluruh analisis sebelumnya berupa program rekrutmen, penempatan, pelatihan, serta promosi, dan rotasi karyawan. Contohnya, misalnya setelah diketahui adanya kekurangan tenaga kerja nih di divisi produksi misalnya. Nah, organisasi itu akan langsung merancang program rekrutmen sekaligus pelatihan bagi karyawan yang ada. Nah, di sini keempat metode ini harus benar-benar diterapkan secara terstruktur dan berurutan agar perencanaan SDM benar-benar efektif dan memberikan dampak nyata bagi organisasi. Namun dalam praktiknya, tentu tidak selalu berjalan mulus. Apa saja kendalanya? Baik, jadi dalam pelaksanaannya ini, perencanaan SDM memang menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor eksternal maupun dari internal organisasi. Nah, salah satu kendala utamanya adalah ketidakpastian lingkungan, seperti perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar yang berlangsung secara cepat. Nah, adanya kondisi ini membuat organisasi sulit untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Selain itu, tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Tenaga kerja ini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga harus inovatif, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dari sisi internal sendiri, kendala yang sering muncul adalah kurangnya dukungan dari manajemen, sehingga perencanaan SDM tidak menjadi prioritas utama. Di samping itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga juga dapat menghambat pelaksanaan perencanaan secara optimal. Nah, untuk kendala lainnya adalah adanya resistensi karyawan terhadap perubahan yang dapat memperlambat implementasi program sumber daya manusia. Selain itu, keterbatasan data dan informasi mengenai kondisi serta kompetensi karyawan juga menyebabkan perencanaan menjadi kurang tepat sasaran. Permasalahan dalam sistem evaluasi, seperti adanya bias atau pengaruh kepentingan tertentu, juga dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Terakhir, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara kompetensi karyawan dengan kebutuhan pekerjaan, yang menjadi tantangan dalam proses rekrutmen, penempatan,
maupun pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola berbagai kendala tersebut secara baik agar proses perencanaan sumber daya manusia dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa perencanaan SDM ini merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan ini tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas, kompetensi, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Dengan metode yang tepat dan didukung oleh sistem yang baik, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM, serta meminimalkan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Namun, dalam praktiknya, perencanaan SDM juga menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu bersikap adaptif, fleksibel, dan terus melakukan evaluasi agar perencanaan SDM tetap relevan dengan dinamika yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya perencanaan SDM dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe. Audio Jungle.